Belum tentu. Jangan-jangan ini sholat tuh yang dulu nyampai. Ma pentingnya manakib ini. Sebab di sembahyang tuh kadang-kadang lagi berusul di sembahyang. Dia percaya di wudhu di 12. Benar itu secara syariat. Wudhunya batal, tak? Boleh tidak sholat? Haram. Itu wudhu syariat. Wudhu batin. Belum ditalkin, belum wudhu itu. Batal kamu tuh masih hadas, masih terhalang. Setelah ditalkin boleh. Belum tahu mana ngambil dinda bangga nambah anak gadis jemu gitu, anak jemu haram hukumnya. Suka malah jadi bini dia perlu dibawa lagi. Dah aku lah iya, ini kan belajar. Nah, hadas secara syariat lengkap ini ya. Secara syariat tidak berwudu. Hadas secara tauhid belum dapatkan hirko kalimah itu. Empuk semegi saja kalimat itu. La ilaha lagi dulu subhanallah la ilaha itu isi gitu. Kalimat saja. Quran saja yang begitu tuh. Dia isinya. Ami barat telur kopior. Di dekam letas itu. Anak yang letas itu ndak dipegangi, ndak ada. Artinya itu apa? Ya laki dan perempuannya. Nah, itu. Kalimat itu sudah ada di dalam diri kita. Kalimat yang pertama di dalam diri kita itu kalimat la ilaha illallah. Itu makanya dia ada tuntutan batin kita nih, tidak ada sama kebutuhannya. Sewaktu diturun daripada Allah Azza wa Jal, turun ke alam laut, alam mulki, alam jabarut, sampai alam malakut, mulki, alam laut, alam jabarut, alam malakut, alam mulki, masuk ke jasad, masih membawa la ilaha illallah, masuk dalam rahim itu lambau kalimat la ilaha illallah itu, makanya ada naluri bertuhan, ketumbuh, tetapi tidak sempurna tubuh ini tanpa dibuangi lagi dari luar, namanya talqin. Loh. Talqin ini membuahinya, bibit yang sudah ada ini dibuahi dengan namanya talqin. Berarti manusia itu ditanam kalimat itu 2 kali distempelkan. Pertama di alam asal, lambau kalimat tauhid itu. Sedak dijemenilah bertauhid, tauhidnya la ilaha illallah. Itu. Nah, setelah dilahir jadi manusia, Pak Abuhu, maka bapaknya yang membuat agama anak itu. Tidak dibuatnya Nasrani, tidak buatnya Yahudi, tidak buatnya Majusi. Terserah bapaknya. Tidak dibuat bandit asli, tidak dibuat ustaz asli, terserah bapaknya. Itu agama itu. Dan terserah anak pulang digalak. Ambil tidak. Itu. Jadi naluri bertuhannya itu sudah muncul, sudah ada. Tapi baru naluri saja, tidak cukup. Betul tidak artinya. Bakat saja, harus ada guru. Jadi butuh pembimbing. Naluri bertuhan ini butuh guru. Butuh guru yang udah sampai, yang akan mengusulkan dia kepada Allah. Nah, itulah namanya mursyid. Jadi mursyid itu hanya menstempelkan kembali, bukan barang baru. Barang itu memang ladu, mengsahkannya saja. Oh ya, benar. Sehingga apa yang kita angankan tentang rasa itu, hati rasanya sama dengan di luar. Itulah namanya
Talqin. Nabi Adam itu turun ke bumi, ditalkinnya lagi di bumi supaya Adam ini baca kembali. Yang kembali yang mana? Roh. Nah, kebutuhan rohani inilah kebutuhan yang akan menjadi sentral kebutuhan kita, yang akan mengendalikan kebutuhan jasad, kebutuhan akal. Itu. Sehingga apa yang terjadi? Gampang, baliknya mudah. Dia terlalu ambil calak, dia nak mudika jemu saja. Kata jemu kita dia calak badawa. Amu dia berduit, ambil kuasa dia hasil hendak dia saja. Karena duit tadi titipan, ilmu tadi pun titipan, masih kasih baliknya. Dek mak, am sekarapnya lamu derak-derak lah seminggu, dek matek-matek, dek mak. Yang bagus itu kamate, oi, sini kala. Aku kebaliklah, ngatur. Jadi belajar zikir ini adalah belajar inti bagaimana tata cara tahu terminal kembali. Ini kendaraannya nih. Jadi belajar zikir ini belajar mengendarai kendaraan yang supersonik, super cepat. Namun kendaraan itu zikir kopi. Kecepatannya malaikat saja tahu mencatat itu. Sedak dia amal amilah, la ilaha masih dicatat di malaikat. Hanya yang tidak ada hurufnya, tidak ada suara, yang adanya denyut, hanya rasa. Tidur sekalipun masih zikir, dia hanya ketukan. Ini tidak bisa kalau tidak ditalkin. Nah, ini malaikat tahu, dicatat di malaikat. Malaikat hafazo itu tidak bisa nyetop ini, mendeteksi ini hanya Allah langsung. Nah, ini yang dikatakan fazkuruni azkurkum. Nah, balik itu kalau ini lepul kecepatan ini, kalau dalam bahasa tasawuf itu bahasanya 40.000 tahun berjalan. 40 tahun berjalan. Rating lama perjalanan itu. Namanya kiat torekat tarki naik. Amtung itu dibaduk cos. Jadi naik. Kalau tanpa kendaraan, tanpa kecepatan yang luar biasa, tidak akan pernah bisa naik. Kita ini harus naik. Kita ini diturunkan oleh Allah. Berdasarkan Al-Quran. Summa radatnahu asfal. Lalu kami turunkan katanya. Yang mana? Roh yang murni ini tadi diturunkan oleh Allah ke dalam jasad. Nah, dalam jasad nih banyak menang pula ini. Banyak menakal, nah itu, nah ini di keringan adi, nggak balik. Lah asik dengan permainan jasad, lupalah dia kepada Allah. Nah, karena dia lupa ini kewajiban kita mengingatkan. Diingatkan kembali, jalan kembali. Taulah jalan kembali sehingga kehidupan dunia ini menguasai kehidupan rohani. Kehidupan dunia dikendalikan kehidupan rohani. Itu baru benar. Sehingga apa? Terjadi keselarasan hidup. Terjadi kebahagiaan hidup. Jadi belajar tasawuf bukan meninggalkan dunia, menseimbangkan kehidupan antara dunia ke akhirat. Dunia itu saginilah, akhirat itu saginilah. Itu kalau belajar torekat nih. Ada dia buat kopi gulai-gulai, kuping terakhir, ada air terakhir. Nah, sumpah itu kok ngopi. Sekarang gulanya dulu. Tak dikit, nah ini kopinya. Setelah nanti baru airnya. Ya, ada kayak gitu. Nah, belajar ini barang jasad, akal, roh. Barang pola pelajaran Suryalaya itu santrinya bertebar di mana-mana. Tidak mengganggu, tidak jadi pedagang, tidak jadi petani, tidak jadi pegawai, tidak jadi pejabat. Tidak diganggu. Yang penting jadi pegawai yang ingat Allah. Jadi pedagang yang ingat Allah. Jadi petani yang ingat Allah. Jadi pejabat yang ingat Allah. Beres kan? Aku gak mau jadi pejabat, dia mati lagi. Nah,
Itu. Jadi intinya ingat Allah. Tentang ingat bukan nyebut. Ini bolak-balik kita sampaikan. Karena bahasa ingat itu diawali dengan kata zikrullah, bukan kaullah atau kul Allah, bukan. Harus paham. Mengapa pakai bahasa zikrullah? Nah, itu. Tidak ya kul Allah atau kul Allah. Apa bedanya coba bahasa itu? Tapi kalau sudah tentang mengingat Allah, dia memakai kata zikr atau zikir. Mengapa tidak dikatakan itu menyebut yakul? Ternyata ada permasalahan. Kalau yang nyebut itu cuma mulut. Kalau zikr ini ingat itu dengan hati, bukan dengan mulut. Mulut ini galak pembohong. Mana Ben? Oh mang. Unian, di dah unian. Ada alamat lebih bicara lain. Di kamar mangan kita. Namun dengan Tuhan itu ditahu itu hendaknya mulut ini hanya sarana supaya ini ingat. Nah, gitu. Jadi itu, jadi bahasanya juga sudah zikr. Maka untuk menjadi ahli zikir tidak bisa otodidak. Baca juga aku ambil di buku, dibaca, aku baca pelajaran zikir, tidak bisa. Harus punya guru. Dalilnya itu Quran. Tanyakan kepada ahli. Bahasa di situ tanyakan kepada alim. Hati-hati. Jadi bahasa Arab ini syarat dengan bahasa balaghah dan makni yang dalam. Itu bahasa Allah yang ngomong. Tidak dikatakan pas'alu ahlu alim, pas'alu ala ustazah, ustaz, tidak. Di sana itu pas'alu ahli. Ahli itu memang cuma warisinya. Memang cuma langsung ahlinya, waris. Sah secara nasab rohani. Nah itu. Jadi ibaca mereka itu dikenapa dina mingka jumpa kamu kurang senang ahlinya mana empunya ganteng pernah tadi ambil ke ahlinya dalam udai ndak ahli tadi karena bahasa di situ perhatikan kalau cuma belajar Al-Quran ini dulu itu tidak main-main satu kata itu ada. Nah itu berarti betul-betul kamu tidak jadi ahli zikir, bertemu nggak ahlinya. Nah itu loh. Ahlinya tadi ya pewarisnya. Namun lainnya walia mursidah. Dengan inilah ahli la ilaha illallah kita miliki. Kapan kita bertemu dengan ahli la ilaha illallah kita minta, maka kita dapat. Barangnya ada, kita gunakan. Pasti dia ada berguna, bermanfaat. Nah, itulah baru kita dikatakan ahli zikir kalau kita lah bertemu ahlinya. Dibaca kita beli misal di Bukit Kemuning toko buku dibeli galau zikir al-maksurat. Ya makalah dulu aku ngamal ke itu. Cuma dipaham tentang zikir al-maksurat atau nama zikir apa itu? Bukan zikir yang wiridan. Ila ya rawi subhanallah. Lapasana zikir nah itu dodo subhanallah. Tadi juga subhanallah. Kami beda hanya di biasanya di kemikmur saja gitu. Baik daripada marah-marah. Daripada diupama ini bermemang bapang kaba nang ada luar. Tuh kena kabor. Dia putih laku. Bahkan bagus kan? Subhanallah. Belum mau berubah kepada batin, itu kan batin di dalam. Daripada bapang kaba. Lalu kan ekor ngapa dia ngomong ini aku enggak apa.
Artinya itu manfaatnya. Hanya akan merubah di dalam, tidak. Karena yang kini kita harus belajar yang sebenarnya. Kalau tidak belajar zikir, harus